yang penuh ucapan syukur dengan penuh dengan kuasanya Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah di tempat ini. Saya menghimbau untuk adik-adik juga untuk duduk manis ya, adik-adik juga tidak bermain HP, HP-nya tolong di silent. Kita mau menyambut Tuhan dengan penuh rasa hikmat pada pagi hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Kau menyediakan nafas hidup bagi kami ya Tuhan, semua karena berkat kasih-Mu dan kemurahan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau membawa hidup kami pada hari ini kepada-Mu Tuhan. Untuk setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan, sakit penyakit kami ya Tuhan, beban pikiran kami ya Tuhan, kami mau meletakkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah ya Tuhan yang mampu Tuhan dan berkuasa Tuhan, memampukan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan hadir untuk kami ya Tuhan, untuk memberikan pengertian bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk bungkus ibadah ini ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengelilingi ya Tuhan di tempat ibadah ini dengan malaikat-Mu ya Tuhan, agar ibadah ini ya Tuhan penuh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan kanan kiri depan belakang ya Tuhan, yang mendengar setiap pujian kami ya Tuhan, agar nama-Mu terus dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, izinkan kami terus memanggil-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan, dan selamanya Engkau Yesus yang kami cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, dan menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah ampun kurang.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, sedalam hati kami Engkau tahu Tuhan. Amin. Sejauh kami memuji saat ini Tuhan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan. Semua umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi inilah kerinduan hati kami untuk datang Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami datang Tuhan tidak akan sama ya Tuhan, ketika kami pulang Tuhan, kami akan membawa berkas-berkas itu Tuhan, untuk kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian ini ya Tuhan kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Layakan kami terus memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan ada yang sedang sakit Tuhan, kami percaya Engkau adalah penyembuh ya Tuhan, Allah penyembuh Tuhan, dan bilur-bilur-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang letih lesu dan beban berat Tuhan juga akan datang kepadamu Tuhan, untuk meletakkan setiap yang beban berat itu Tuhan kepadamu Tuhan, untuk mendapatkan keringanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan, yang percaya memuji Engkau, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang siap meninggikan Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh salam kiri kanannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap meninggikan Tuhan lebih lagi. Siap mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Yang pencipta dunia ini, Yang pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Kembali Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan berduka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan berduka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan. Dengan berduka bernyanyilah, ya batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Lagi puji Tuhan ya, katakan terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Ya, kita akan mengumpulkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya kita boleh satukan hati kita terlebih dahulu. Anda berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa atas segala kasih anugerah Bapa dalam kehidupan kami, atas segala pertolongan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan karena kepadamu Tuhan di pagi menjelang siang ini Bapa. Engkau membangunkan Tuhan dari pagi dengan kesehatan yang baru dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengucapkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami Tuhan bisa hadir Tuhan di tempat ini Bapa untuk memuji memuliakan namamu Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan bersekutu Tuhan mengagungkan namamu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih maha penyayang. Engkau lah Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berserah. Karena kami percaya Bapa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau tahu Tuhan, kami sudah memuji memuliakan namamu Tuhan di tempat ini. Kami sudah bersorak-sorai berikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ibadah yang kami lakukan Tuhan di siang ini, ibadah yang menyenangkan hatimu, ibadah yang berkenan di hadapanmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang beri. Engkau berkati Tuhan lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Agar di hari-hari selanjutnya Tuhan bisa memberikan terbaik bagimu Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dengan penuh syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan pola pikir kami. Engkau berkati Tuhan jasmani rohani kami. Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kepadamu lah Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Engkau jadikanlah Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan untuk memperlebar kerjaan Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak kekurangan Bapa. Ini sebagai bukti kasih kami kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ini Tuhan, selain memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkatilah Tuhan persembahan kami ini. Jadi kalian Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau membuka persembahan kita mau angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari kita akan menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar,
menyaksikan kesaksian pujian dari Junior Church. Nano peko.
Ya, puji nama Tuhan. Kesaksian dari Junior Church luar biasa ya. Kemudian saya juga mengundang untuk anak-anak sekolah minggu untuk latihan ujian juga ya. Sudah di mana? Ya Bapak Ibu, kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita boleh satukan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Terus Tuhan meminta Tuhan untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memasuki ke dalam kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapak Gembala kami, Bapak Ikarus Sumat ya Tuhan, yang akan memberikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan
Kau adalah ya Tuhan, Allah ya Tuhan yang akan memberikan pesan ya Tuhan kepada hamba untuk kami di tempat ini ya Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan, hamba-hambamu juga ya Tuhan, jemaatmu ya Tuhan, agar kami boleh membuka hati kami ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan yang akan Engkau taburkan ya Tuhan. Biar Tuhan firman ini ya Tuhan boleh tumbuh ya Tuhan, boleh berakar Tuhan di dalam hati kami ya Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir untuk memberikan pengertian yang baru untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap menerima sebagian firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Biar kita tetap cinta kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini tidak semakin baik Bapak Ibu, biar kita tetap terus Tuhan, terus datang kepada Tuhan, ke dalam hadirat-Nya untuk meminta kebaikan ya Tuhan di dalam kehidupan kita.
lagi dalam hidup kita. Tidak akan pernah kita balas Bapak Ibu. Seberapapun yang kita dapat saat ini, tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan ketika Ia ada di kayu salib menderita. Jangan pernah sia-siakan Bapak Ibu untuk kita tetap cinta Tuhan, setia kepada Tuhan. Bahwa setiap hidupku saat ini kepada Tuhan untuk lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian ini kembali. Kadang terlalu banyak Tuhan yang Kau beri Tuhan, dan tidak akan mampu kami balas Tuhan dengan apapun yang kami miliki. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Oleh Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan beri. Oh haleluya, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap bersama Ibu untuk berdiri. Katakan kembali, terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak, terlalu banyak Tuhan yang Kau beri Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Biar ku tetap cinta, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman berkata banyaklah yang telah Kau lakukan bagi kami Tuhan. Sehingga dengan mulut kami tidak akan dapat menyebutkan satu persatu dari pada kebaikan-Mu itu. Bahkan kami tidak akan pernah membalas kebaikan-Mu itu Tuhan yang begitu besar, begitu banyak dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, inilah pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan
yang menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami hari ini juga mau kembali siapkan hati dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup kami selalu dituntun, diterangi firman-Mu Tuhan, sehingga setiap janji kebenaran firman-Mu yang Tuhan janjikan dalam hidup kami boleh digenapi Tuhan. Terima kasih, berkati dan urapi setiap kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami, mengimani, bahkan melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, keputusan, urapan-Mu Tuhan ada dalam hidup hamba-Mu ini, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Ya, hari ini kita bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, hari ini saya sebagai gembala mengucapkan hari raya Pentakosta buat setiap kita, saudara. Ya, mungkin sekali lagi sering kasih Tuhan, kadang-kala kita nggak sadar bahwa hari Minggu ini adalah hari Pentakosta, sehingga kita datang ke gereja hanya sekedar ibadah, saudara. Tapi sebenarnya hari ini adalah hari yang spesial, di mana kita sedang merayakan hari Pentakosta. Yaitu hari apa? Hari Pentakosta itu, saudara kasih Tuhan. Ya, apakah hari Pentakosta itu? Ya, Bapak kasih Tuhan, hari Pentakosta itu bukan hanya ada sejak Perjanjian Baru, tetapi hari Pentakosta itu sudah ada sejak di dalam Perjanjian Lama, saudara, dan juga dirayakan oleh bangsa Israel yang ada di Perjanjian Lama. Nah, hari Pentakosta dalam konteks Perjanjian Lama, Bapak kasih Tuhan, itu adalah hari di mana bangsa Israel yang merayakan sebagai hari ucapan syukur ya kepada Tuhan atas hasil panen gandum yang mereka alami, saudara, setelah 50 hari setelah Paskah. Dan Paskah itu pun di dalam Perjanjian Lama memiliki makna yang sangat berbeda dengan Paskah yang kita rayakan di dalam Perjanjian Baru dan dalam kehidupan jemaat saat ini, saudara. Ya, kalau Paskah di Perjanjian Lama bangsa Israel merayakan atau mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, bagaimana anak-anak sulung mereka dilepaskan, dibebaskan dari namanya malaikat maut, saudara. Ya, ketika mereka ada di dalam di perbudakan di Mesir dan Tuhan mau membebaskan bangsa Israel itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan melindungi anak-anak sulung bangsa Israel dengan syarat mereka mengorbankan anak domba dan darahnya itu dioles atau disapukan di ambang pintu, sehingga ketika malaikat Tuhan melihat darah perjanjian itu, sehingga malaikat maut itu hanya berlalu saja, tetapi pindah ke tempat orang Mesir dan mencabut nyawa anak-anak orang Mesir, semua anak-anak sulung, sehingga ada duka cita yang luar biasa. Itu makna Paskah dan Pentakosta dalam konteks Perjanjian Lama, Bapak Tuhan. Ya, dalam konteks Perjanjian Baru, saudara kasih Tuhan, bagi orang Israel ya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga masih merayakan dalam pengertian yang lama, saudara, sebagai hari ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Sehingga pada waktu hari Pentakosta itu, kita kalau kita pelajari dan kita baca kitab Kisah Rasul, maka kita akan menemukan di sana bahwa ada banyak orang-orang Israel yang merantau, ya, dari berbagai daerah atau dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan sebagai hari raya ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam hari Pentakosta itu sendiri, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa, yang ajaib bagi kehidupan murid-murid Tuhan Yesus secara khusus, saudara, yaitu di mana di hari Pentakosta itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya dan murid-murid Tuhan Yesus. Dan pencurahan Roh Kudus inilah yang mengubah hidup para rasul
hidup orang-orang percaya di awal-awal gereja ya lahir, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita merayakan Paskah bukan hanya sebagai sekedar ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, tetapi kita merayakan dan mengingat, dan kita juga berdoa supaya gereja dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Supaya Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Karena sebab Roh Kudus itulah yang akan memampukan gereja untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja tanpa Roh Kudus itu bagaikan lampu tanpa minyak, saudara, ya. Ya, nggak bisa nyala, saudara, ya. Ya, lampu ini tanpa listrik nggak nyala, nggak ada kuasa, saudara. Nah, hidup kita tanpa kuasa, tanpa Roh Kudus juga tidak bisa menyatakan terang bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berhubungan dengan Roh Kudus, saudara, ya. Baiklah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan sekali lagi hati kita untuk kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mungkin ayat ini sering kita baca, tapi mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, hanya ayat satu firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya memberi tema khotbah saya, next ya. Nah, saya memberi tema atau judul khotbah saya dengan tema Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus yang efektif, saudara, ya. Jadi tema kita adalah Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tahukah bahwa setiap kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan, yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bilang kanan kirinya, kamu adalah saksi Kristus. Ya, ingat Bapak yang kasih Tuhan, kamu adalah saksi Kristus, saudara, ya. Saksi itu apa, saudara, ya? Menyaksikan apa, saudara? Ya, tentunya kita menjadi saksi Kristus itu menyaksikan akan karya Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara. Itu yang menjadi isi ya kesaksian kita. Kita menceritakan kepada banyak orang, kepada siapapun, saudara, tentang karya Yesus di atas kayu salib, bahwa Yesus mati untuk manusia berdosa seperti saya dan kita semua, saudara. Ya, untuk apa? Untuk menebus dan untuk mengaruniakan hidup yang kekal, saudara, di dalam setiap hidup kita. Nah, kita tahukah bahwa di atas kayu salib itu, ya, masalah terbesar yang ada dalam kehidupan manusia telah diselesaikan Tuhan, saudara. Jadi masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia, yang ada dalam hidup manusia, itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib, saudara. Nah, masalah yang terbesar dalam hidup kita itu apa? Masalah yang terbesar dalam kehidupan manusia bukan masalah keuangan, bagi Tuhan. Mungkin kita bilang, ya, masalah saya yang terbesar, masalah keuangan. Ya, mungkin masalah terbesar dalam hidup saya adalah kesehatan. Ya, mungkin masalah terbesar adalah masalah kemiskinan dan sebagainya, saudara. Sebenarnya masalah yang terbesar dalam hidup manusia bukan keuangan, bukan kesehatan, bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan, saudara, dan sebagainya. Tetapi masalah terbesar yang ada dalam hidup manusia adalah dosa, saudara. Jadi jangan anggap sepele dosa, saudara. Karena dosa, Yesus harus turun dari sorga yang mulia
tinggalkan segala kemuliaannya. Dia rela datang ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, saudara. Bagaimana mungkin Allah yang begitu luar biasa itu mau menjadi manusia dan mati di atas kayu salib dengan cara yang sangat hina, saudara. Karena apa? Karena dosa adalah masalah yang serius di mata Tuhan, saudara. Karena dosalah hubungan antara manusia dan Allah terputus, saudara. Karena dosalah kita terpisah dari Allah. Karena dosalah kita terpisah dari sumber kehidupan itu. Sehingga orang yang berdosa tanpa karya Kristus di atas kayu salib akan menuju kepada kebinasaan kekal, saudara. Kalau kita nggak punya duit, mungkin kita hanya nggak bisa beli makanan atau membeli baju, atau nggak bisa jalan-jalan, saudara, refreshing. Tapi kalau dosa kita nggak ditebus, kita menjadi orang yang paling celaka di dunia ini, karena kita akan mengalami kematian kekal di api neraka, saudara. Ya, jadi dengarkan baik-baik. Jangan anggap sepele bahwa dosa itu adalah masalah yang tidak terlalu besar di mata Tuhan. Masalah yang terbesar yang ada dalam hidup manusia adalah dosa, dan masalah yang terbesar yang ada dalam hidup manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan Yesus sudah selesai. Artinya sudah selesai, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah, saudara. Bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena darah Kristus yang suci yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Ya, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23, saudara. Ya, kita harus menyadari kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk masalah keuanganmu, saudara. Ya, bukan untuk masalah kesehatanmu, bukan untuk masalah yang remeh-temeh, tapi masalah yang paling serius. Dia mati di atas kayu salib, saudara. Lalu bagaimana, Pak, dengan masalah-masalah yang lain? Kalau masalah terbesar aja Tuhan selesaikan, apalagi masalah yang tidak terlalu besar, saudara. Jadi masalah uang, keuangan, ya masalah masa depan itu bagi Tuhan Yesus kecil. Dia nggak perlu turun ke surga. Ya, hari ini dia tinggal bertahta di kerajaan surga. Nggak perlu, oleh karena kamu nggak punya duit, dia datang ke dunia, ya kasih kamu duit. Ya, Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang secara luar biasa. Amin. Jadi masalah yang terbesar dalam hidup manusia adalah dosa, dan masalah terbesar itu sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kalau masalah terbesar diselesaikan, masalahmu hari ini, ya apapun, masalah keuangan, masalah kesehatan, ya masalah-masalah dengan keluargamu, pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur sebab oleh anugerahnya kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi umat Tuhan. Itu artinya kita telah menerima jaminan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur kita hari ini bisa percaya, ya, karena kita memiliki janji hidup kekal bersama Tuhan di sorga, saudara. Ya. Tapi saya mau tanya, siapa di sini masih ragu? Kalau masih ragu, tidak akan masuk sorga. Di sini sudah yakin punya hidup kekal dalam sorga? Amin. Kalau hari ini Tuhan panggil untuk masuk surga, pasti mau masuk surga? Amin. Mau mati hari ini? Katanya sudah yakin. Katanya di dunia ini banyak penderitaan, banyak masalah, kita perlu dengan air mata. Kalau Tuhan panggil hari ini siap? Belum. Berarti masih enak ya, masih menderita. Tapi dengerin, kalau ada masalah di dunia ini jangan nangis-nangis lah. Bersukacitalah ya. Saya kasih Bapak dan Ibu masih pengen di dunia ini kok. Ya, sedangkan Tuhan janjikan kalau kita mati, kita bersama Tuhan di surga. Masih bilang nanti aja, berarti di dunia ini masih kita mau nikmati, amin. Bersyukurlah dengan masalah-masalah dan pergumulan kita, amin. Saya kasih Tuhan supaya kita nggak dipanggil Tuhan, saudara ya.
Ya, saya juga masih pengen lihat anak cucu saya, saudara ya. Masih berapa tahun lagi itu, saudara ya. Saya kasih Tuhan, namun ingat Bapak Ibu Tuhan, memang hari ini kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Tapi di luar sana masih ada yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, siapa yang ada di luar sana? Ya, mungkin mereka adalah anggota keluarga yang kita kasihi, saudara. Mungkin di antara anggota keluarga kita, ya, yang kita kasih ada yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka belum benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka belum bertobat dengan sungguh-sungguh, belum percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, saudara. Mereka masih hidup dalam keduniawian, saudara. Mereka perlu dijangkau, mereka perlu diselamatkan. Amin. Kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi keluarga kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, entah itu anak-anak kita, entah itu keponakan kita, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengasihi mereka, kita juga merindukan supaya mereka diselamatkan. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi ingat Bapak Yesus Tuhan, di luar sana masih ada banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka belum memiliki jaminan hidup kekal di dalam hidup mereka. Nah, itu artinya bahwa mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Karena Alkitab, karena firman Tuhan yang kita percaya mengatakan bahwa tidak ada jalan ke surga di luar Kristus, saudara. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saudara. Jadi orang yang tidak memiliki Kristus dalam hidup mereka, ya, mereka tidak memiliki jaminan hidup kekal, saudara. Oleh karena itu, mari kita perhatikan mereka yang belum percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Mereka itu bisa anggota keluarga yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita cintai, saudara. Kalau kau mengasihi keluargamu, saudara kasih Tuhan, dia bukan hanya memerlukan uang, dia bukan hanya memerlukan materi, saudara, tetapi mereka membutuhkan kepastian keselamatan, dan itu harus dipastikan orang itu memiliki Kristus dalam hidup mereka, saudara. Dan mereka itu juga bisa bicara tentang sahabat dan teman kita. Mereka itu juga bisa semua orang yang ada di luar Kristus yang kita tidak kenal. Ya, walaupun kita nggak kenal, tapi kita harus memiliki kerinduan untuk supaya mereka diselamatkan, saudara. Amin. Saya kasih Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita tidak memiliki belas kasihan atas kehidupan mereka, atas kehidupan jiwa-jiwa yang belum memiliki Kristus ini, saudara? Apakah kita akan diam saja dan kita tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka berjalan menuju kepada kebinasaan, saudara? Sebagai orang percaya, kita tentunya harus memiliki kerinduan, saudara, untuk menjadi saksi Kristus. Agar apa? Agar mereka bisa mendengar anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan, saudara, melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya, Tuhan tidak menginginkan, dengarkan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, Tuhan mau setiap jiwa-jiwa diselamatkan. Untuk itulah Yesus rela mati dengan cara yang mengerikan di atas kayu salib, agar setiap manusia yang berdosa dibebaskan dari hukuman api yang kekal di neraka, saudara. Agar manusia yang berdosa dapat memperoleh hidup yang kekal di surga. Tuhan Yesus kerinduannya semua jiwa diselamatkan, saudara. Tuhan Yesus tidak mau satu pun orang binasa, saudara. Oleh karena itu, dia rela mati di atas kayu salib dengan cara yang mengerikan, saudara. Nah, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang akan binasa ini, Tuhan mau memakai, Tuhan mau melibatkan kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Dan tentunya kita inilah yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengutus kita di tengah-tengah
dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Oleh karena itu orang percaya disebut sebagai garam dunia, terang dunia, saudara. Dan melalui hidup kita Tuhan mau kita membawa dampak, saudara, ya, membawa dampak kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah kita sebarluaskan di tengah-tengah dunia ini, sehingga nilai-nilai kerajaan kegelapan itu bisa sirna dari kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kerinduan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Kita harus memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil. Kita memiliki kerinduan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, saudara. Nah, masalahnya kan begini, saudara, ya. Masalahnya untuk menjadi saksi Kristus itu gampang atau sulit? Halo? Untuk menjadi saksi Kristus itu gampang atau sulit? Untuk menjadi saksi Kristus itu gampang atau sulit? Sulit, saudara. Walaupun sulit, apakah ada kerinduan untuk menjadi saksi Kristus? Ya, saudara. Kita ini memiliki kerinduan untuk menjadi saksi Kristus, tapi kita menyadari ada kesulitan, ada kesukaran yang kita hadapi, saudara. Untuk menjadi saksi Kristus, kita akan menghadapi orang-orang yang punya karakter yang sangat-sangat berbeda, saudara. Kita akan datang kepada seseorang menceritakan kasih Tuhan, ya, dan kesaksian kita itu nggak otomatis diterima, saudara. Mungkin kita akan mengalami penolakan. Bukan hanya penolakan, tapi kita juga bisa mengalami penganiayaan. Sekalipun mungkin bukan penganiayaan secara verbal, tapi non-verbal, melalui kata-kata, saudara. Kita dihakimi, kita dicaci maki, saudara. Bahkan mungkin adalah penganiayaan secara verbal juga bisa dialami oleh orang yang mau menjadi saksi Kristus, saudara. Ya, dan itu bisa kita lihat di dalam perjalanan kehidupan rasul-rasul, di dalam kehidupan jemaat mula-mula, saudara. Ketika mereka menjadi saksi Kristus, mereka mengalami banyak hal yang tidak enak, ya, dari orang-orang yang tidak percaya, saudara. Ya, sekali lagi, menjadi saksi Kristus itu kita sadari bahwa itu sulit, saudara. Belum kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, baru kita beribadah saja sudah diusik, saudara. Benar nggak? Betul. Kita nggak ganggu, kita pengen jadi berkat, saudara. Itu aja dipersulit, kita dipersekusi, saudara. Diganggu, saudara. Itu belum bertindak, masih pasif. Bagaimana kalau kita secara aktif, saudara, menyampaikan kabar baik kepada mereka? Wow, itu pasti sangat luar biasa, saudara. Oleh karena itu, kita lihat dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, sekalipun mereka punya tekad yang luar biasa seperti Petrus, yang mengatakan bahwa dia memproklamasikan dirinya, menyatakan statement di hadapan Tuhan bahwa dia rela mati untuk Yesus. Ya, tapi dalam perjalanannya Petrus menyangkal Yesus. Padahal dia di depan Yesus, wah, bersemangat, saya rela mati, saya rela dipenjara demi Engkau Yesus. Yesus bilang, 3 kali kamu akan menyangkal aku, baru nanti ayam berkokok. Membuktikan bahwa menjadi saksi Kristus, mengikut Kristus, saudara, itu bukan pekerjaan yang mudah. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Petrus sudah buktikan itu. Dia gagal dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Ya. Nah, masalahnya untuk menjadi saksi Kristus itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk menjadi saksi Kristus, kita tidak bisa hanya mengandalkan kehebatan kita seperti Petrus tadi. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Bahkan kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita, saudara. Ya, karena menjadi saksi Kristus itu berhubungan dengan manusia, saudara. Ya, manusia dengan berbagai macam karakter. Ada yang hatinya keras, saudara, yang nggak bisa ditembus, saudara. Ya, apapun yang kita ngomongin tentang kasih Tuhan akan ditolak mereka. Tapi ada yang hatinya sedikit terbuka, saudara, yang terbuka banyak, dan memang mereka menerima Kristus, saudara. Ya,
Nah, untuk itu agar kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif, menjadi saksi Kristus yang baik, menjadi saksi Kristus yang berhasil, ya, Tuhan Yesus menjanjikan pribadi atau sosok yang akan memampukan, yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus yang efektif dan menolong kita menjadi saksi Kristus yang efektif dan menolong. Yang Tuhan Yesus janjikan itu, penolong yang Tuhan Yesus janjikan itu adalah Roh Kudus, saudara. Ya, di dalam Kultus saya sudah sampaikan, ketika Yesus naik ke sorga, dia katakan, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Tuhan Yesus menyatakan penyertaan mereka dengan memberikan penolong yang lain, saudara. Ya, Yesus dalam kapasitas dia hadir sebagai manusia terbatas, saudara, dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu dia perlu hadir menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, saudara. Roh itu tidak terbatas oleh apapun. Oleh karena itu kita bisa menyembah Dia di mana saja, kita berdoa di mana saja. Dia maha hadir, saudara. Kita bisa membangun hubungan dengan Roh Kudus di mana saja, saudara. Roh Kudus itu sendiri adalah pribadi Allah, ya, yang maha kudus, yang maha kuasa, yang maha besar, saudara. Ya, dia hadir dalam Roh Kudus dan dia katakan, firman Tuhan kemarin katakan, saya sudah sampaikan bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam siapa? Di dalam kita, saudara. Dan kita inilah yang disebut bait Allahnya Tuhan. Karena Roh Allah diam di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita jangan pernah mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu pribadi. Dia bukan hanya sekadar kekuatan, saudara. Dia sebagai pribadi, dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia punya perasaan dan punya emosi, saudara. Karena dia sesungguhnya adalah pribadi Allah sendiri yang hadir dalam Roh itu, saudara. Oleh karena itu ketika kita menjadi tempat kediaman Roh Allah, jangan biarkan kita mendukakan, menyakiti hati Roh Kudus itu, saudara. Hargai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang Tuhan anugerahkan. Nah, untuk itu agar kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif, menjadi saksi Kristus yang baik, menjadi saksi Kristus yang berhasil, Tuhan Yesus menjanjikan pribadi atau sosok yang memampukan, yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus yang efektif dan penolong yang Tuhan Yesus janjikan itu adalah Roh Kudus, saudara, ya. Sebab firman Tuhan berkata, ya, sekali lagi saya akan bacakan ayat firman-Nya tadi, ya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya, sangat jelas bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Roh Kudus itu turun atas kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau Roh Kudus itu turun atas kita sebagai murid-murid Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi kita tidak akan mempunyai kemampuan atau kuasa apapun untuk menjadi saksi Kristus jika Roh Kudus itu belum turun atas kehidupan kita, saudara. Ya, menjadi saksi Kristus itu tidak mudah, sulit, saudara, berat, saudara. Ada konsekuensi yang akan kita terima sebagai saksi Kristus. Tetapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak hanya memberi perintah kepada kita untuk menjadi saksinya, tetapi Tuhan juga menjanjikan akan penyertaannya. Dan penyertaannya itu dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, saudara? Jadi mari kita undang Roh Kudus hadir dan turun atas hidup kita. Amin. Supaya kita mempunyai kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga melalui hidup kita Allah menyatakan kuasanya. Sehingga setiap jiwa yang kita layani, setiap jiwa yang mendengar kesaksian kita, mereka boleh dimenangkan bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan,
kuasa Roh Kudus ketika Roh Kudus ketika dicurahkan ya atas kehidupan murid-muridnya. Murid-murid itu menjadi pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Mereka menjadi pribadi yang sama sekali berbeda dengan pribadi yang lama, saudara. Mereka diubahkan. Yang tadinya Petrus adalah orang yang pengecut, penakut, saudara, mengakui Yesus sebagai gurunya, saudara. Tetapi setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidupnya diubahkan begitu luar biasa. Saudara kasih Tuhan, sehingga ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem itu, mereka dikaruniai dengan hal yang luar biasa. Tanda kehadiran Roh Kudus dinyatakan hembusan angin yang kencang sekalipun mereka ada di ruangan seperti di atas mereka terdapat nyala-nyala lidah api, saudara. Mereka bisa berbahasa-bahasa, berbagai macam bahasa yang mereka nggak pernah pelajari. Dan ketika mereka dilihat oleh orang-orang yang hadir merayakan hari Pentakosta juga, saudara kasih Tuhan, mereka kagum, mereka heran, mereka tercengang bahwa murid-murid Tuhan Yesus orang-orang biasa kok bisa melakukan hal yang luar biasa. Dan mereka menganggap bahwa mereka sedang mabuk. Dan Petrus dengan tegas mengatakan, kami tidak sedang lagi mabuk, saudara, tetapi sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, sedang dipenuhi dengan kuasa ilahi, saudara. Dan Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah berapa yang bertobat? 3.000, saudara. Semua hadirin yang datang, mereka ditemplak hati mereka tentang dosa mereka. Mereka diinsapkan betapa mereka berdosa. Mereka diinsapkan, disadarkan bahwa mereka butuh seorang juru selamat. Sehingga mereka datang kepada rasul-rasul, apa yang perlu kami lakukan? Dan rasul kata, kamu harus bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus begitu luar biasa. Dan hari ini gereja tetap membutuhkan kehadiran Roh Kudus. Amin. Gereja GBLWK membutuhkan kehadiran dan pertolongan Roh Kudus supaya jemaat, supaya pelayan Tuhan bisa menyelesaikan amanat agung yang Tuhan berikan, saudara. Kita menjalankan amanat agung bukan hanya dengan kekuatan kita, bukan hanya dengan metode-metode yang diberikan oleh organisasi, tetapi kita memerlukan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang memberikan kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, pelayanan kita akan disertai dengan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Amin. Kita akan melihat ada hal-hal yang ajaib terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan, saudara. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita pribadi, saudara. Jangan pernah lewati hidupmu dengan berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Undang dia, saudara, ya. Mari kita miliki kerinduan, kehausan dan rasa lapar akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita memiliki sikap hati bahwa kita perlu, kita butuh akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Bagaimana Roh Kudus bisa berkarya dalam hidup kita kalau kita tidak pernah merindukan Dia, saudara? Ya, saudara, kita perlu merindukan Dia. Kita perlu memiliki rasa haus, lapar, saudara, akan kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa dengan penuh iman, dengan sungguh-sungguh, agar Roh Kudus dicurahkan lebih lagi atas kehidupan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, oleh para murid-murid Yesus yang dicatat di dalam 1 Korintus, Kisah Para Rasul 1 ayat 13-14. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus dan Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, sudah dijanjikan Yesus bahwa Roh Kudus akan turun, saudara. Dan murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem. Dan mereka ketika mereka berkumpul, mereka bukan untuk menggosip, tapi mereka berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
dengan segenap hati mereka. Mereka benar-benar meyakini, mengimani bahwa apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu pasti digenapi dalam hidup mereka, saudara. Mereka berdoa bersama, ya. Mereka bertekun dalam doa, saudara. Mereka bersehati dalam doa, saudara. Ya. Hal ketiga, karena Roh Kudus adalah pribadi yang perlu kita pahami, Bapak Tuhan, bahwa bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus itu, kita harus memahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah pribadi Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, dan maha kudus. Oleh karena itu, kalau kita merindukan kehadirannya dalam hidup kita nggak sembarangan, saudara. Ya, oleh karena itu, ya, kita perlu merindukan kehadiran Roh Kudus itu dengan apa? Dengan cara kita mau hidup kudus, menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Jaga perkataan kita, jaga sikap kita, jaga pikiran kita supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi saya simpulkan, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita dapat menerima dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, datang dengan kerinduan, datang dengan rasa haus, datang dengan rasa lapar akan Roh Kudus itu, saudara, ya. Maka itu akan dicurahkan di dalam hidupmu, saudara. Yang kedua adalah datang dalam doa dengan iman akan janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita yang sungguh-sungguh meminta, saudara, yang sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan itu, saudara. Dan yang terakhir, ya, kita perlu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita dipimpin dan dipenuhi dengan urapan kuasa Tuhan, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang maha kudus. Kita nggak mungkin bisa menghadirkan Dia kalau kita hidup, ya, tidak dalam kekudusan, saudara. Mari belajar untuk berjuang selalu hidup kudus dalam Tuhan. Amin. Supaya Roh Kudus itu selalu hadir dan menyatakan kuasanya, menyatakan urapannya atas hidup kita, sehingga kita dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus. Percayalah, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam Tuhan. Melalui hidup kita menjadi berkat. Ya, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang akan kita bawa datang kepada Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Saya sedang menolak siap untuk mainkan musik. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, sebagaimana firman Tuhan tadi, mari kita datang kepada Dia dengan hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita datang dengan doa, dengan iman, dengan kesungguhan, menantikan, meminta janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita supaya hidup kita selalu dipenuhi. Tapi mungkin kita ada hal-hal yang kita sadari, kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Secara pribadi, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun, minta pemberesan dengan Tuhan, minta Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan dan menguduskan. Mungkin ada pikiran-pikiran yang tidak kudus, mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak kudus, ada perbuatan-perbuatan dan tingkah laku kita yang tidak kudus, yang menyakiti hati Tuhan. Bereskan itu, datang sama Tuhan, minta ampun. Dan percayalah, ketika engkau datang dengan kerinduan dan kehausan dan dengan iman yang sungguh dan doa yang sungguh-sungguh dan hati yang sudah dibereskan, pikiran yang sudah dibereskan, hidup yang sudah dibereskan di hadapan Tuhan, Dia akan mencurahkan kuasa Roh Kudusnya untuk setiap kita, sehingga kita bisa dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang efektif dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan ingin memakai setiap kita. Dia tidak mau membeda-bedakan kita. Dia mau memakai kita semua yang percaya kepadanya, yang sudah dianugerahi keselamatan. Dia mau memakai setiap hidup kita untuk menjadi berkat. Melalui hidup kita akan banyak jiwa yang dimenangkan. Melalui hidup kita ada banyak jiwa yang akan dibawa untuk datang masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Katakan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air.
Kami akan bercerita, kami akan menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan, sehingga setiap orang akan sadar bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Apapun masalah, apapun malah pergumulan, apapun beban berat yang dihadapi oleh umat-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan mereka untuk melewati itu semua, dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Tuhan, dan mereka akan melihat kuasa ilahi yang luar biasa akan mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu di dalam setiap ruang hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kami dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya ingin mendatangkan berkat dengan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Yang satu anugerah kalau kita boleh beribadah di hari pencurahan Roh Kudus, semua karena kebaikan Tuhan. Yang satu anugerah Bapak Ibu karena kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Baik Bapak Ibu, saya sapa semua dengan kata shalom. Shalom. Kata lagi shalom. Shalom. Boleh lihat kanan kirinya, berikan senyum dong. Senyum yang terbaik hari ini Bapak Ibu ya, karena kita bersyukur ya Tuhan Yesus yang boleh mati bagi setiap kita, bahkan Dia naik ke surga, bahkan Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, menghibur kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita untuk setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap kehadirannya di ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, terlebih untuk Pak Gembala dan tim PPW hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, warga jemaat kita sepanjang minggu ini ya hari Rabu kita akan ada kembali Bapak Ibu untuk Rabu Ceria. Kemudian hari Kamis pukul 1 itu di keluarga Bapak Ibu Manurung atau keluarga Misal ya Bapak Ibu untuk hari Kamis. Kemudian hari Sabtu kita akan bertemu kembali di dalam guru yang pertama, dan hari Minggu Bapak Ibu kita akan bertemu di akhir Mei. Ya di akhir Mei di tanggal 31. Jadi Bapak Ibu tanpa terasa ya kita akan mengakhiri di bulan Mei, dan semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya baik Bapak Ibu yang rindu untuk pembuatan KKJ, yang rindu untuk dibaptis, yang rindu untuk penyerahan anak, dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar. Dan terus kita berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sakit. Pak Markus sakit kan Bun? Oh tidak ya. Jadi untuk setiap jemaat yang mungkin hari ini tidak ada Pak Glory yang masih saat ini masih dalam keadaan sakit Bapak Ibu, terus kita berdoa karena kemarin memang sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata ditolak Bapak Ibu ya. Kami itu dengan Pak Gembala sampai jam Pak Pangungson itu sampai jam 2:30 nungguin ambulannya datang untuk jemput Bapak Ibu ya, dan memang ternyata 4:30 saya telepon dia harus kembali lagi, dan jam 6 kurang itu sudah sampai lagi. Kita sudah berdoa apa yang Tuhan mau ya dalam kehidupannya. Berdoa juga untuk keluarga Mamanya Raya yang saat ini yang mereka ada di kampung, karena beberapa hari yang lalu orang tua yang mereka kasihi Tuhan panggil. Dan mungkin ada jemaat-jemaat lain yang sakit, ada orang tua atau mama dari Mama Kenjo yang masih sakit juga, kita berdoa. Ada banyak yang mungkin saat ini sedang sakit Bapak Ibu, tapi kita berdoa bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah kesehatan kekuatan menjadi bagian kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang berulang tahun di hari ini ada Ibu Mita Bursilalahi yang tanggal 24 Mei, dan ada adik Marcel Basilis Nugroho tanggal 24 Mei, ada adik Aska tanggal 26 bulan Mei. Selamat menjelang ulang tahun, selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan pembangunan kita. Kita akan menceritakan tentang mereka mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Bapa. Engkau Allah yang sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang sudah menolong kami sampai hari ini Bapa. Ada suka dan duka yang kami alami Tuhan, tetapi kami mengucap syukur kalau hari ini Bapa kami masih boleh beribadah memuji menyembah Kau Tuhan. Kami tahu Tuhan semua karena Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa betapa Tuhan Kau memberikan Roh Kudus Bapa untuk menolong kami, menghibur kami, mengingatkan kami akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari-hari ini Bapa, biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan ketika kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan, kami adalah orang yang paling malang Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini terus mengandalkan Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap jemaat-Mu yang hadir hari ini Bapa. Engkau melihat pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami sebagai istri, sebagai ibu Tuhan, kami sebagai suami, sebagai ayah, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami Bapa. Engkau tahu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terus melimpah di tengah-tengah rumah tangga kami Tuhan, di dalam pelayanan kami Bapa. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap pengerja di tempat ini, baik dari gembala Tuhan, sekretaris Bapa, baik juga bendahara, bahkan dari setiap koordinator yang ada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami Bapa. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami terus kuat Tuhan, terus maju dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kami rindu Bapa, ada banyak jiwa dimenangkan Tuhan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus perlengkapi kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus taruh di hati kami, hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami bersyukur kalau kami boleh melayani, dan Tuhan memilih kami menjadi pelayan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, apa yang Tuhan percayakan Tuhan, jangan kami sia-siakan Bapa. Apa yang Tuhan anugerahkan, jangan kami biarkan berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami kepada-Mu Tuhan, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai Tuhan. Berkati bangsa kami dari presiden, wakil, bahkan semua jajaran pemerintah yang ada sampai tingkat RT RW Tuhan. Memberkati mereka, hikmat yang daripada-Mu melimpah Tuhan atas setiap pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, untuk bangsa dan negara kami mungkin saat ini Tuhan, tengah-tengah bangsa kami secara ekonomi Tuhan. Memberkati kesehatan, kekuatan, keamanan Tuhan. Berkati bangsa kami, setiap lidah mengaku ke Tuhan, setiap mulut bertelut Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih buat untuk setiap gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi Tuhan, yang mungkin saat ini mereka boleh beribadah, bahkan kesulitan dalam beribadah Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Bahkan di pedesaan, di perkotaan sekalipun Tuhan, anak-anak-Mu yang ada Tuhan memberkati mereka, berikan penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada dalam penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Dr. Rubin Adi Abraham, Bapak Insinyur Niko Nyotola Harjo, Bapak Sahala Nainggolan, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, Bapak Pendeta Dharma yang Terawatan, Bapak Pendeta Nuah Ginting sebagai pemimpin kami, sebagai pembina kami di GBI Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam pelayanan mereka. Semakin hari Tuhan, semakin indah dalam melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami memberkati gembala di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Ayub Kursuma Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu, urapan-Mu mengalir Tuhan. Bahkan kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan anugerahkan. Berkati dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah pertolongan-Mu Tuhan. Tanda-tanda ajaib terus menyertai hamba-Mu Tuhan dalam melayani. Engkau yang mencukupkan setiap keperluan mereka
Tuhan, yang memberkati hamba-Mu ini Bapa. Engkau yang memberkati dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupannya Tuhan. Terus menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan, bahkan dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tambah-tambahkan kapasitas hamba-Mu Tuhan sebagai gembala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kesehatan kekuatan terus Tuhan anugerahkan. Romi Bapak karisma Tuhan, terus Tuhan anugerahkan Tuhan. Ada urapan yang baru dalam setiap pelayanannya Tuhan. Ada jiwa yang dimenangkan Tuhan, ada jiwa yang dibebaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Mungkin ada di antara Tuhan suami kami, istri kami, anak kami, bahkan orang tua kami Tuhan. Kami angkat hati dan tangan kami Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Bapak kami berdoa untuk Bapak Glory Tuhan saat ini sedang sakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pastor Morangkir Tuhan, orang tua dari Mama Kenjo Bapak. Bahkan juga mungkin di antara kami yang saat ini ada yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan, ajar kami terus mengandalkan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah roh pertobatan itu selalu ada Tuhan, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang hadir saat ini Tuhan, Engkau juga memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus Bapa untuk lingkungan GBI Lewi Karanganyar, secara khusus di Blok E Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan Tuhan, biar lawatan Allah terus dicurahkan di tempat ini Tuhan. Bapa yang baik, inilah tempat yang Kau sediakan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena itu ajar kami tidak pernah menyia-nyiakan tempat ini Bapa. Biarlah kami selalu rindu datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu haus datang ke tempat ini Tuhan untuk meninggikan Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, tempat ini terus diberkati Bapa. Lawatan Tuhan tercurah Tuhan. Karanganyar Tuhan, dan kemuliaan nama Tuhan. Karang Bahagia, bahkan Kabupaten Bekasi Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan keamanan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari Engkau yang memperluas tempat ini Tuhan. Semakin banyak jiwa yang datang kepadamu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah tempat ini Tuhan, Engkau terus memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami sepanjang minggu Tuhan, Kul 1 dan 2, Rabu ceria yang ada Tuhan, sekolah minggu ibadah raya, bahkan TK Kalvari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berberkati setiap program kami Tuhan. Dan kami rindu Bapa, dalam setiap ibadah kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sanggup mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Seberapa kami yang hadir, firman-Mu katakan jika 2-3 orang berkumpul dan sepakat meminta apapun Tuhan, Engkau Allah yang memberkati makanan dan minuman kami Bapa. Engkau yang memberkati rumah tangga kami, pekerjaan usaha kami. Engkau Allah yang memberkati setiap lumbung-lumbung kami Tuhan. Yang Engkau yang memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Jika di antara kami saat ini Tuhan, mungkin kami memiliki pergumulan yang lain Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Dan kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini Bapa dengan membawa sukacita yang baru yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami itu tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu dalam beribadah, tidak jemu-jemu dalam meninggikan, memuji, menyembah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Di waktu-waktu, di kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan, ajar kami terus setia kepadamu sampai akhirnya Tuhan boleh memanggil kami. Kami boleh dalam keadaan setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau akhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan dan ibadah boleh berjalan dengan baik, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi umat akan kembali ke rumah mereka masing-masing, dan mereka akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, melindungi mereka. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakitnya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada selalu dalam perlindungan dan curahan berkat dari Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman. Terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dari berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu, kita foto dulu ya untuk dokumentasi.